Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Doa saya agar Sobat RTD di sana bisa makin rileks dan tenang sehingga pikiran serta perasaannya bisa selalu diamati dan akhirnya bisa diarahkan ke arah yang sesuai dengan rencana hidupnya. Sudah punya rencana hidup kan? Sudah tahu mau kemana jalannya kan? Sudah tahu apa yang harus dilakukan kan? Kalau belum, coba dibuat. Dan lakukan rencananya itu, eksekusi rencananya itu tentunya dalam kesadaran jiwa tenang. Oke, kali ini saya ingin sharing mengenai pencerahan diri. Pencerahan diri yang bagi khalayak umum sering disebut sebagai pencerahan spiritual. Padahal menurut saya pencerahan spiritual adalah bagian dari pencerahan diri. Di mana pencerahan diri itu ada 3 bagian atau tahapan. Yang pertama adalah yang paling luar adalah pencerahan logika, kemudian pencerahan jiwa, baru kemudian pencerahan ruh atau pencerahan spiritual. Pencerahan ini maksudnya adalah diri kita ini tercerahi oleh cahaya, diterangi oleh cahaya. Kalau fisik kita saat ini diterangi oleh cahaya lampu, cahaya sinar matahari, cahaya bulan, dan sebagainya. Tapi kalau logika kita biasanya mendapat pencerahan itu dari kata-kata yang didengar masuk melalui indera atau organ pendengaran, kemudian diolah oleh pikiran, oleh logika, dan menghasilkan sebuah hal yang dipandang oleh logika yang mencerahkan, yang membawa sebuah sudut pandang yang baru. Nah, triggernya bisa lewat kata-kata tadi, yang tentunya juga ada energinya. Biasanya itu kita dapatkan dari orang lain. Orang yang kita ajak bicara, energinya luar biasa positif, luar biasa bagus, luar biasa murni, mengenai diri kita, mencerahi diri kita. Kemudian triggernya otak atau logika dari kata-kata yang diucapkan oleh beliau itu, orang yang kita ajak bicara. Memang kata-katanya biasanya sangat sederhana, tapi itu mengena karena ada energinya. Gitu. Nah, awal mulanya pencerahan itu dimulai dari logika, kemudian masuk ke jiwa, kemudian masuk ke ruh. Dari situlah muncul pencerahan spiritual. Nah, jika orang yang kita ajak bicara tersebut energinya luar biasa, maka bisa jadi tidak hanya pencerahan logika saja yang kita dapat, tapi juga pencerahan jiwa membuat kita masuk kepada kesadaran jiwa tenang. Bisakah itu terjadi setiap saat? Bisa, kalau orangnya ada. Kalau orangnya nggak ada, bagaimana? Biasanya ketika ketemu orang tersebut, kita merasa sangat segar, sangat tercerahkan. Pikiran ini jadi yang awal mulanya buntu, nggak bisa mikir sana-sini, sudut pandangnya hanya itu-itu saja. Tapi setelah ketemu orang itu, kita bisa mendapatkan sudut pandang yang baru. Membuka pikiran kita yang seolah-olah tertutup. Seolah-olah, padahal pikiran nggak ada yang nutup ya, kecuali diri kita sendiri. Gitu. Tapi ketika pencerahan itu terjadi, kita bicara dengan orang tersebut, pernahkah pikiran kita tertutup? Tentunya tidak pernah. Pikiran kita selalu terbuka, menangkap sinyal-sinyal, menangkap informasi yang masuk melalui panca indera, kemudian diolah oleh pikiran. Mungkin maksudnya bukan tertutup secara nyata begini, cuman ketidakmampuan pikiran kita untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda dibandingkan yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu biasanya terjadi kalau sudah dapatkan pencerahan diri.
terkena imbas energi yang muncul dari orang lain yang dihadapi saat itu. Tapi bagaimana jika orangnya sudah nggak ada? Apakah pencerahan dirinya akan selalu terjadi? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Karena itulah bagi saya pribadi, saya mencoba untuk selalu berlatih relaksasi energi, berlatih meditasi energi spiritual agar pencerahannya terjadi dari dalam. Mungkin triggernya dari luar bisa, tapi pencerahannya itu selalu terjadi dari dalam. Langsung dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri, cahayanya atau energinya itu masuk ke mencerahi bagian-bagian lapisan-lapisan jiwa sampai kemudian kepada logika. Kemudian saya bisa dapatkan sudut pandang yang baru atau sudut pandang yang saya butuhkan begitu. Memang triggernya selalu dari luar atau bisa jadi dari luar. Tapi kalau kita membiasakan selalu dari luar itu berbahaya. Karena kita akan selalu nyari dari luar, bukan yang ada dari sini. Jadi biasakanlah. Saya membiasakan ketika melakukan relaksasi energi minimal ya, sebelum Sobat RTD masuk ke meditasi energi spiritual, itu mencoba untuk merasakan tenang dulu. Minimal bisa rileks, kemudian dapat tenangnya. Sehingga pikiran serta perasaan ini tidak mendominasi diri kita lagi. Kalau pikiran dan perasaan sudah mulai tidak mendominasi, maka akan muncul rasa tenangnya tadi. Akan muncul kesadaran jiwa tenangnya. Kalau kesadaran jiwa tenang muncul, biasanya akan ada, buat yang rajin mengamati, ini biasanya akan muncul ada informasi baru atau yang bisa merasakan energinya, yang lebih sensitif dengan energi, bisa merasakan energinya. Energi yang berasal dari dalam diri tadi, begitu, bukan berasal dari luar. Nah itulah pemantik terjadinya pencerahan begitu. Kemudian dari energi itu tadi akan mengalir ke seluruh lapisan jiwa, kemudian kepada pikiran. Nah tiba-tiba aja pikiran itu bisa dapatkan sudut pandang yang baru yang kita butuhkan untuk bisa menjalani hari yang lebih baik. Muncullah kemudian solusi-solusi atas apa yang sedang terjadi. Misalnya sedang ada problem. Nah, dari situ muncul solusi atau paling tidak muncul petunjuk harus kemana. Atau kalau tidak minta petunjuk, itu akan muncul langsung solusinya. Lakukan ini. Gitu. Bisa jadi sekali. Kalau kita mintanya petunjuk, maka yang datang petunjuk. Tapi kalau kita mintanya langsung jalannya, maka yang terjadi adalah muncul jalannya langsung. Bukan hanya petunjuknya. Nah, yang sering terjadi pada kita, pada khalayak umum seperti kita ini, orang-orang biasa seperti kita ini, itu adalah kita seringnya itu mencari pencerahan itu masih pada pencerahan logika. Kita ketemu orang lain, nyari ide-ide, kita jalan-jalan ke sana ke sini, ke pemandangan yang bagus-bagus, ketemu membaca buku begitu. Tuh buku saya segini tuh yang saya gunakan untuk memantik atau men-trigger saya sehingga muncul informasi dari dalam begitu. Nah, coba dibiasakan dalam kondisi tenang, diam, rileks, kemudian amati, itu pasti akan ada energi muncul dari dalam. Dari kedalaman jiwa tenang itu akan ada muncul energi yang mencerahi, yang membuat munculnya sudut pandang yang baru, yang bisa dipergunakan untuk action yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Pasti ada, karena memang hukumnya begitu. Hukum energinya memang begitu. Ini saking besarnya energi yang berada di percikan cahaya Tuhan itu,
Jadi seolah-olah energi kita menjemput sedikit aja dari kesadaran jiwa tenang, ini kemudian energi dari kedalaman roh itu akan menyongsong dengan luar biasa besar. Energi kita sedikit, kemudian dia datang. Mungkin ini seperti peribahasa. Kita berjalan kecil, tertatih-tatih, kemudian Tuhan menyongsong kita dengan berlari-lari. Kalau buat saya pribadi itu adalah seperti yang tadi saya ceritakan, energi kita dari kesadaran jiwa tenang itu kecil masuk ke sana, disongsong dengan energi yang begitu luar biasanya, begitu murninya, begitu besarnya kemurnian itu menyongsong energi kecil kita ini. Dan hilanglah energi kita ini. Seperti dia berlari-lari ketika kita jalan kaki kecil. Kemudian tercerahilah semua bagian dari diri kita. Terjadilah di situ pencerahan spiritual begitu. Nah, itu sebetulnya ada di temanya di pencerahan pencerahan spiritual ini sebetulnya adalah perjalanan spiritual ke dalam diri. Jadi jangan anggap pencerahan spiritual itu kita duduk di sebuah tempat yang sepi, di gua-gua, di pantai-pantai, di gunung-gunung, sepi sendirian, kemudian bertemu dengan makhluk-makhluk apalah yang ada di sana begitu. Bisa jadi dulu begitu, bisa jadi. Atau mungkin saya dan Sobat RTD atau saya pribadi belum dapatkan kemewahan untuk bisa dapat tempat dan waktu duduk di tempat yang seperti itu. Tapi tentunya bukan perjalanan keluar ya, itu perjalanan ke dalam diri. Jadi bukan kita ketemu makhluk-makhluk yang berada di dimensi sana, dimensi yang dekat kita, arwah-arwah, roh-roh, enggak begitu, enggak. Enggak begitu, bukan keluar ya, tapi ke dalam malah. Tapi ada juga cerita yang ada di luar sana, saya mungkin tidak bisa seperti itu ya. Perjalanan ketemu makhluk-makhluk gaib, kemudian guru-guru suci, avatar-avatar, masuk ke lapisan-lapisan dimensi begitu. Bisa jadi ada, tapi mungkin saya yang tidak bisa. Saya bisanya ke dalam diam, mengamati pikiran, perasaan, kemudian terus masuk ke lapisan-lapisan jiwa. Yang saya temui adalah memori-memori saya sendiri, yang mungkin kalau di pikiran itu adalah memori yang ada dari awal saya lahir sampai sekarang. Tapi kalau di jiwa, ini memori dari dulu, waktu awal saya diciptakan oleh Tuhan. Waktu saya tercipta, jiwa ini yang tercipta. Kemudian datang ke bumi, menjadi manusia, kembali lagi ke sana, datang lagi ke bumi. Itu ada semuanya di lapisan jiwa kita ini. Karena memang itu adalah hard disk atau memori kehidupan kita sebagai jiwa, bukan sebagai erlangga kalau saya, bukan sebagai tubuh kita ini. Nah disitulah kita akan menemui semua memori yang ada. Bisa jadi itu akan seperti film. Bisa jadi seperti film. Dan film itu adalah hidup kita, apa yang terjadi pada hidup kita. Yang saat ini itu ada di pikiran, kemudian yang ada di jiwa itu bisa jadi yang saat ini juga, tapi bukan hanya di kelahiran sekarang saja. Di kelahiran yang lampau juga ada, tersimpan di jiwa itu tersebut. Jadi ketika kita jalan ke lapisan jiwa itu, masuk ke setiap lapisannya, itu akan seperti kita mengalami film atau menonton film yang sangat nyata. Bisa jadi di situ juga kita akan bertemu seolah-olah banyak makhluk atau banyak orang-orang yang pernah kita temui saat dulu itu. Dan bisa jadi itu sangat nyata begitu. Mungkin ini juga yang dimaksud oleh orang-orang tersebut yang seperti bertemu dengan makhluk-makhluk atau orang-orang begitu. Padahal itu kalau menurut saya pribadi, menurut pengalaman saya itu ada di lapisan-lapisan jiwa kita. Ada berbagai macam, banyak sekali informasi yang ada di sana. Terus masuk ke setiap lapisan jiwa yang ada di ilmu energi spiritual Nusantara yang saya pelajari ini.
ada 7 bagian utama yang ada sub-sub bagiannya lagi. Kalau di sub-sub itu juga diomongkan atau dideskripsikan dengan jelas, itu ada sangat banyak sub-subnya. Tapi paling tidak ada 7 bagian, ada 7 lapisan jiwa kita. Yang paling ujung, yang paling berdekatan dengan logika atau berdekatan dengan bagian pikiran, itu adalah bagian diri palsu yang saya sebut sebagai lapisan jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Kemudian di pertengahannya ada jiwa tenang. Kemudian yang paling dekat dengan bagian rohani itu adalah bagian lapisan jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Ini sering saya sebut sebagai diri sejati. Kemudian masuk lebih dalam, itu akan bertemu dengan lapisan ruh. Yang lapisan terluarnya yang berdekatan dengan jiwa disebut sebagai rohani. Kemudian masuk lebih dalam, ruh suci. Dan yang paling dalam yang bisa kita sebutkan adalah ruh Tuhan. Masuk lagi lebih dalam, itu ada zona rahasia Tuhan. Yang tidak bisa, bukan tidak boleh, tapi tidak bisa, tidak punya padanan kata yang tepat untuk menggambarkan bagian tersebut begitu. Nah, itulah perjalanan spiritual ke dalam diri. Kalau mau benar, pencerahan spiritual berasal dari dalam keluar. Mungkin pemantiknya itu dari luar, tapi pencerahannya itu dari dalam diri kita sendiri, dibantu oleh orang yang men-trigger. Orang yang memantik itu bisa orang-orang suci, orang bijak, guru-guru, sering juga disebut sebagai mursyid juga ada. Orang-orang inilah yang mengantar kita masuk pada kedalaman lapisan-lapisan jiwa. Orang-orang inilah yang mengantar kita masuk pada kedalaman lapisan rohani. Kemudian setelah kita bisa, maka kita akan memulai pencerahan itu setiap harinya, bukan pada saat khusus, setiap hari atau bahkan setiap saat oleh diri kita sendiri, bukan oleh orang lain. Itulah yang bagi saya disebut sebagai pencerahan diri dari sudut pandang energi spiritual. Pencerahan diri adalah datangnya energi dari dalam diri yang mungkin bisa jadi dipantik, di-trigger oleh energi yang berasal dari luar. Energi yang berasal dari dalam diri ini, dari kedalaman lapisan ruh Tuhan, atau sering disebut sebagai percikan cahaya Tuhan, sumber daya yang paling luar biasa, yang paling murni yang ada di dalam diri kita. Kemudian energi itu mengalir, mencerahi, disebut sebagai mencerahi lapisan-lapisan jiwa, mulai dari lapisan kesadaran diri sejati, jiwa tenang, kemudian diri palsu, kemudian kepada pikiran, berlanjut kepada seluruh lapisan fisik kita ini, lapisan diri kita ini. Nah, itulah yang menurut saya disebut sebagai pencerahan diri. Bagi saya, mungkin bagi Sobat RTD bisa berbeda. Mungkin bagi guru-guru yang berada di luar sana bisa berbeda. Karena setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing yang sesuai dengan perjalanan hidupnya, yang sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya. Nah, mari kita berdoa supaya semua yang mendapatkan pencerahan diri bisa berbagi kepada diri kita, kepada sekitarnya, kepada alam semesta ini, sehingga alam semesta ini atau dunia ini atau paling tidak sekitar kita bisa menjadi lebih tercerahkan,
bisa lebih banyak terkena cahaya atau energi kasih sayang, ketenangan, cinta, kebijaksanaan. Sehingga semuanya ini akan menjadi lebih damai, lebih tenang, lebih sejahtera, lahir batin, dunia dan akhiratnya. Itu doa saya kepada sobat RTD semua dan kepada semua yang di luar sana sudah mendapatkan pencerahan diri. Yuk berbagi energi pencerahan itu kepada sekitar kita. Gitu aja sharing saya saat ini. Kali ini sharing saya gak begitu detail ya. Mungkin kalau yang detail-detail mengenai seperti perjalanan spiritual masuk ke dalam lapisan-lapisan jiwa, lain kali saya ceritakan gitu. Oke, gitu dulu sharing saya. Jangan lupa ya, please like, comment, subscribe, dan share video-video saya dan beri masukan kepada saya di kolom komentar ya. Tema-tema apa lagi sih yang layak atau yang pengen Sobat RTD dengar lewat saya? Please ya, komen ya. Tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.